Berikut ini narasi tentang Hasan Hanafi, seorang pemikir Muslim kontemporer dari Mesir, yang dikenal karena usahanya membangun filsafat Islam progresif dan mencoba mengintegrasikan warisan Islam dengan semangat pembaruan modern. Cerita ini dibagi ke dalam beberapa bagian agar mudah dipahami secara runut dan logis. Bagian 1, masa muda dan titik awal pemikiran. Hasan Hanafi lahir pada tahun 1935 di Kairo, Mesir. Sejak usia muda, ia sudah menunjukkan minat besar pada ilmu agama, filsafat, dan ide-ide pembaruan. Ia menghafal Al-Quran di usia belia, lalu belajar di Universitas Kairo, mengambil jurusan filsafat. Saat kuliah, Hanafi bukan sekadar mahasiswa yang patuh pada kurikulum. Ia gemar berdiskusi dan menggugat pemikiran lama. Di masa inilah ia tertarik pada pertanyaan besar. Bagaimana Islam bisa menjawab tantangan zaman modern? Apakah warisan keilmuan Islam masih relevan untuk konteks hari ini? Bagian 2, pengaruh Barat dan kecemasan identitas. Setelah lulus, Hasan Hanafi melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne di Paris. Di sanalah ia terpapar secara mendalam pada filsafat Barat modern, dari Kant, Hegel, Marx, Heidegger, sampai fenomenologi Husserl. Ia menyerap banyak, tetapi juga mulai merasa gelisah. Menurutnya, filsafat Barat seringkali memosisikan Timur, Islam, Arab sebagai yang lain, inferior, eksotis, bahkan tidak rasional. Ia lalu bertanya, mengapa kita sebagai umat Islam hanya menjadi objek studi, bukan subjek pemikiran? Dari sinilah muncul gagasan yang menjadi ciri khasnya. Al-Turath wal Tajdid, warisan dan pembaruan. Ia ingin membangun dialog antara pemikiran Islam klasik dengan tuntutan zaman modern, bukan dengan menelan mentah-mentah pemikiran Barat, tetapi juga tidak menolak secara buta. Bagian 3, arah utama pemikiran baca kiri Islam. Setelah kembali ke Mesir, Hasan Hanafi mengembangkan apa yang ia sebut sebagai filsafat kiri Islam. Tapi maksudnya bukan kiri dalam arti politik komunis, melainkan kiri sebagai keberpihakan pada rakyat, pada keadilan sosial, pada pembebasan dari penindasan. Ia mengkritik pemikiran Islam tradisional yang terlalu elitis, metafisik, dan jauh dari persoalan nyata umat. Baginya, tafsir agama yang sejati harus membela kaum miskin, mengangkat martabat rakyat kecil, dan membebaskan masyarakat dari struktur opresif, baik itu kolonialisme, otoritarianisme, atau hegemoni budaya asing. Bagian putih, filsafat Turath, tafsir baru atas masa lalu. Hasan Hanafi menulis banyak karya tentang Turath warisan keilmuan Islam, termasuk karya terkenalnya Muqaddimah fi Ilm al-Istighraq, pendahuluan ilmu tentang Barat, dan Din wa al-Thawrah, agama dan revolusi. Dalam pemikirannya, Turath bukanlah beban masa lalu yang harus dibuang, tapi sumber kekuatan yang harus ditafsirkan ulang. Membaca warisan bukan sekadar menghafal, tapi mengaktifkannya untuk membangun masa depan. Ia menolak sikap apologetik yang hanya membanggakan kehebatan peradaban Islam masa lalu, tapi juga menolak sikap sinis yang hanya ingin meniru Barat. Bagian 5, ilmu tentang Barat. Jika di dunia Barat ada yang disebut Orientalism, yakni kajian tentang Timur oleh sarjana Barat, maka Hasan Hanafi mengusulkan sebaliknya. Ilmu tentang Barat, yaitu kajian kritis terhadap pemikiran dan kebudayaan Barat dari sudut pandang Timur. Tujuannya bukan untuk balas dendam intelektual, tetapi untuk mengembalikan posisi dunia Islam sebagai subjek dalam percakapan global. Dunia Islam tidak boleh terus-menerus menjadi objek wacana yang dikonstruksi oleh yang lain. Bagian 6, agama sebagai proyek emansipasi. Hanafi memandang agama bukan sekadar urusan pribadi atau ritus, tapi proyek historis dan kolektif untuk pembebasan manusia. Dalam bukunya, Agama dan Revolusi, ia menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, semua itu harus diterjemahkan dalam kehidupan sosial dan politik. Maka, dalam konteks Mesir dan dunia Arab, Hanafi mendorong peran agama sebagai kekuatan revolusioner melawan rezim represif dan ketidakadilan struktural. Bagian 2, gagasan etika Islam yang humanistik. Di tengah derasnya arus fundamentalisme agama dan sekularisme ekstrem, Hanafi mencoba jalan tengah. Ia menyusun etika Islam yang berpihak pada manusia, dengan menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, solidaritas, kesetaraan, dan kebebasan berpikir. Bagi Hanafi, Islam tidak anti-rasional dan tidak anti-kemanusiaan. Justru nilai-nilai ilahiyah seharusnya menjadi pendorong untuk mencintai sesama manusia. Bagian 8, siapa yang menginspirasinya? Mu'tazilah, karena menekankan rasionalitas dan keadilan Tuhan.
Ikhwan al-Safa, karena menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Hegel dan Marx yang membantunya memahami sejarah sebagai arena perjuangan. Revolusi Mesir dan Palestina yang menyadarkannya akan pentingnya keberpihakan dan pembebasan. Warisan dan wafatnya. Hasan Hanafi wafat pada tahun 2021 dalam usia 86 tahun. Ia meninggalkan ratusan tulisan, buku, dan pengaruh besar di dunia Arab. Meski tidak selalu disetujui semua kalangan, ia tetap dikenang sebagai pemikir yang berani meradikalkan pemikiran Islam, bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk membebaskannya dari kejumudan dan otoritarianisme. Ringkas dan jelas. Islam bukan hanya warisan, tapi energi untuk membangun masa depan. Agama harus hadir dalam sejarah, dalam penderitaan manusia, dan dalam perjuangan untuk membebaskan. Filsafat Hasan Hanafi mengajarkan bahwa membaca Quran atau hadis tanpa memikirkan realitas sosial adalah seperti membaca peta tanpa pernah berjalan. Maka agama baginya harus turun ke bumi, membumi bersama rakyat, bersuara bersama kaum tertindas. Jika kamu tertarik, saya bisa narasi ini dalam bentuk naskah kuliah filsafat, esai, atau buku saku pemikiran Hasan Hanafi. Mau dilanjutkan ke sana?